Yang hormat pejabat Bupati Maluku Tengah, Bapak Dr. Muhammad Manasudesi SPSDMT, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, para asisten setda, para staf ahli bupati, para kepala OPD dan juga pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, para kepala kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan dan SUD, Ibu Bapak hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, pembukaan Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024, Senin 3 April 2023 dimulai. Pelaporan Ketua Panitia. Bapak Pejabat Bupati serta hadirin yang saya hormati, Forum Gabungan Perangkat Daerah ini merupakan salah satu tahapan dari sekian banyak tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024. Forum gabungan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Sebelum pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah ini, telah dilaksanakan serangkaian tahapan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024. Di antaranya, 1. Musrembang negeri dan kelurahan yang alhamdulillah telah selesai dilaksanakan pada bulan Januari 2023. 2. Musrembang kecamatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 25 Februari 2023. 3. Forum OPD yang telah dilaksanakan pada akhir Maret 2023. Keseluruhan proses dan tahapan tersebut alhamdulillah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal normatif yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Bapak Bupati yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Forum Gabungan Perangkat Daerah ini bertujuan untuk 1. Melakukan penyelarasan usulan masyarakat hasil dari musrembang kecamatan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Memeriksa apakah semua kegiatan prioritas kecamatan sudah masuk dalam rancangan kegiatan perangkat daerah. B. Memeriksa ketepatan lokasi, volume, serta target kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran. 2. Melakukan manajemen, rumusan sasaran dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan prioritas kecamatan yang telah disepakati. 3. Menyelaraskan rancangan kerja organisasi perangkat daerah dengan usulan program kegiatan yang dihasilkan dari musrembang negeri, kelurahan, kecamatan, serta usulan pokir dan reses anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, agar terciptanya sinkronisasi program kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas keluaran atau output berdasarkan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dengan mengakomodir keinginan masyarakat. Bapak Pejabat Bupati Maluku Tengah yang kami hormati, pada kesempatan ini kami melaporkan bahwa rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023 ini mengangkat tema yaitu mempercepat transformasi ekonomi Maluku Tengah yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan itu, kami sampaikan rangkaian acara Forum Gabungan OPD Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Paparan renja awal RKPD 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Maluku Tengah. 3. Paparan renja OPD tahun 2024 yang disampaikan oleh Kepala OPD. 4. Pembacaan dan hasil dan penandatanganan berita acara. 5. Penutup. Hadirin yang berbahagia,
Diharapkan pada saat DES nanti, berdasarkan program prioritas, dapat memperoleh penajaman, masukan, penyempurnaan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024. Selanjutnya, setelah proses rancangan RKPD berdasarkan masukan pada kegiatan hari ini, tahapan berikutnya yang akan dilakukan adalah musrembang RKPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 yang insya Allah direncanakan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 bertempat di Bailo Insinyur Soekarno. Bapak Pejabat Bupati Maluku Tengah dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini pula kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya acara ini, serta permohonan maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi kita semua. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Pejabat Bupati Maluku Tengah berkenan memberikan arahan sekaligus membuka dengan resmi acara Forum Gabungan OPD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 pada saatnya nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan melindungi kita semua. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Pejabat Bupati Maluku Tengah sekaligus membuka secara resmi Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 yang ditandai dengan pengumpulan tiba. Bapak Dr. Muhammad Nasir SP, STMT dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Sekda bersama para asisten dan staf ahli, pimpinan OPD dan para kabak yang mungkin Pak Kabak dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat menyelenggarakan forum gabungan perangkat daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 guna memenuhi salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang tadi sudah jelas ya oleh Pak, tadi salah satu ya untuk dijelaskan oleh Ketua Panitia tadi, di mana forum gabungan Kabupaten Maluku Tengah pada hari ini merupakan lanjutan dari musrembang negeri ya, betul ya, musrembang negeri, musrembang kecamatan dan forum OPD yang dilaksanakan tadi yang tadi dijelaskan oleh Ketua juga. Forum gabungan OPD ini mempunyai arti penting karena seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi melalui penajaman. Jadi saya minta bukan kita aja tapi nanti dikoordinasikan lagi dengan untuk yang di provinsi. Nah, kemudian karena kemarin salah satu yang saya kasih contoh itu terkait dengan Banda. Itu kemarin saya tiba-tiba dipanggil ke sana itu untuk lokpri, jadi lokasi prioritas. Ini kalau kita udah program, tapi kita yang sebagus-bagus, tapi kalau kita nggak punya lokasi prioritas, maka apapun yang kita usulkan itu tidak bisa. Artinya anggaran yang kita bantu dari dana pusat itu tidak bisa turun. Sehingga saya minta nanti Banda mudah-mudahan kemarin itu akan dijadikan sebagai destinasi wisata Banda. Hari ini sebenarnya bertepatan dengan jam 9.30 saya sebagai kepala dinas harus memberikan materi tentang tata ruang Banda. Tapi saya lebih pikir penting maka saya wakilkan saja kepada kepala bidang tata ruang. Sehingga
Saya minta nanti dalam menyelesaikan program-program ini kita harus kita koordinasi, ya kolaborasi kegiatan kita sehingga tidak tumpang tindih. Ya misalnya untuk pengembangannya seperti apa yang dibutuhkan oleh kita, mungkin lahan yang dipunya oleh provinsi yang mau kita gunakan, supaya dalam pelaksanaan program untuk kegiatan nanti yang namanya readiness kriteria atau RC kita ya bisa kita pakai, bisa digunakan. Nah itu yang nanti saya buat seperti itu. Jadi sebenarnya hal-hal ini saya minta seperti ini supaya kita bisa berkoordinasi dan terutama antar lintas UPD. Saya minta ini pengalaman yang kita sudah laksanakan ini kalau bisa koordinasi sebaik mungkin. Misalnya untuk pertanian, ketahanan pangan, dan mungkin dengan perikanan atau yang OPD itu yang mungkin juga dengan PU yang kegiatan programnya agak beda-beda tipis maksudnya. Jadi beda tipis, misalnya ada jalan, kita ambil contoh jalan, ada jalan umum, ada jalan desa, ada jalan irigasi. Nah, ini kan agak beda. Jadi saya minta itu supaya siapa yang bertanggung jawab supaya ini jalan untuk daerah seperti kemarin saya tinjau di perikanan itu ya ada kita sama-sama kemarin di daerah perikanan itu kan ada jalan juga masuk lokasi perikanan. Nah ini sebenarnya menjadi lokasi prioritas kita kalau ada kita sudah punya perencanaan yang akan kita program ke sana. Sehingga saya minta ini kita antara OPD kita koordinasi dengan baik. Itu barangkali yang perlu. Peserta forum gabungan OPD yang berbahagia, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ia menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. RPJMD itu sendiri berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2001 tentang penyusunan rencana pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 digantikan dengan rencana pembangunan daerah atau RPD. Alhamdulillah saya lihat teman-teman sudah laksanakan dengan baik. Yang merupakan peta arah pembangunan daerah dalam jangka waktu perencanaan tahun 2023 sampai dengan 2026. Ini tolong dikaji ulang, tolong lihat lagi, dipertajam dalam menjamin pembangunan berkelanjutan bagi daerah yang mengalami transisi kepemimpinan daerah. Saya minta satu lagi, tolong dalam pelaksanaan itu aksesibilitas. Saya rasa sangat penting, ya aksesibilitas dalam rangka untuk peningkatan kesehatan, ya untuk kesehatan, pendidikan, dan juga mungkin untuk kesejahteraan masyarakat kita. Kemarin di beberapa lokasi saya lihat itu ternyata permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pendidikan, kesehatan itu ternyata aksesibilitas. Contoh di daerah yang ada 6 lokasi ya di Wahai sana, Kecamatan Wahai itu yang desa yang berapa desa dan ada satu dusun itu yang sampai saat ini kan belum ada. Sehingga saya minta dalam pelaksanaan aksesibilitas itu sangat penting. Nah ini tolong kita perhatiin. Ada dana impres yang akan turun tahun ini dan tahun depan dan untuk seterusnya. Jadi saya minta dalam pelaksanaan program ini kita berkoordinasi dengan teman-teman dari provinsi maupun balai. Ya, artinya balai jalan nasional. Ini tolong dibuat program yang bagus, koordinasi aja. Nah, yang penting yang disiapkan yang saya katakan tadi RC-nya. Nah, untuk RC ini pengalaman-pengalaman kita untuk kita biasanya dalam pelaksanaan kita yang kewalahan itu biasanya kita punya program perencanaan apa itu master plan yang untuk dia punya DED detailisasinya itu kadang-kadang kita sulit. Sehingga saya minta dalam pelaksanaan program itu diprioritaskan. Itu dananya cukup kecil tapi pengaruhnya sangat besar. Ini tolong diperhatiin. Kalau kita bisa sebenarnya itu pun bisa diajukan melalui dana DAK, tapi kalau sulit kalau bisa kita dengan dana DAU ya DAU kita gunakan. Karena itu kalau sudah ada maka apapun yang kita minta akan kita
untuk direalisasikan. Nah ini tolong dalam itu pun saya minta perencanaan terutama untuk dari kepala Bapeda atau Bapak Litbangnya, ini tolong diperhatiin, terutama teman-teman perencanaan. Nah perencanaan ini kita lihat sesuai dengan misi atau punya program kita yang RPG tadi kita menyesuaikan. Kalau ada yang ini kita bisa dipertajam. Jadi saya seperti itu, khusus untuk jalan-jalan maupun juga ada beberapa poin yang baru dilaksanakan, yang baru diarahkan oleh Pak Presiden terkait dengan stunting, ya, kemudian terkait dengan kemiskinan ekstrim, kemudian pemakaian untuk dalam produksi dalam negeri, ya, itu tolong ada beberapa hal yang diarahkan itu, kalau bisa program itu kita pertajam di situ, ya itu yang saya minta. Sehingga nanti di dalam penyusunan RPD tahun 2024 harus berpedoman pada RPD kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan nasional dengan selalu memperhatikan potensi kondisi aktual yang terjadi. Ini yang saya katakan. Tidak dapat dipungkiri walaupun masa pandemi COVID-19 telah berakhir, namun masih menyisakan dampak yang besar. Terdapat berbagai target pembangunan yang belum tercapai. Sehingga dalam menyusun dokumen perencanaan tahun 2024 nantinya harus juga memperhatikan target-target yang tidak dapat dicapai. Jadi kalau kita punya beberapa target yang dicapai, itu kita, ya itu yang saya minta. Di samping meningkatkan kesiapan kita dalam menghadapi pelaksanaan pemilu, pilpres dan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Jadi kemarin juga Pak Sekda, ini tolong teman-teman juga kita kemarin ini dari Bawaslu maupun dari KPU ini kan mereka ada dana kita yang agak kurang. Nah itu pun bisa kita perhatiin. Itu termasuk kita program-program di sana, sehingga pada saatnya nanti kita jangan lagi sampai ini harus kita dengan sebelum perubahan, dengan nanti kita melalui perubahan, kalau bisa kita laksanakan supaya kita punya program itu kita betul-betul sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan. Oleh karena itu penyusunan belanja daerah tahun 2024 akan menggunakan pendekatan kinerja untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan mendahulukan alokasi belanja operasional, terutama komponen belanja pegawai. Nah ini saya minta pegawai. Jadi saya lihat kita punya banyak misalnya contoh, saya tadi juga keliling tadi saya datang, misalnya kita punya mobil damkar. Ini kan padahal murah tuh kalau nggak terlalu mahal kalau kita dibandingkan dengan kebakaran-kebakaran yang terjadi. Memang saya juga ada minta nanti mungkin saya akan rencana ke Makassar supaya dipercepat. Ada kita dibantu oleh Gubernur Sulawesi Selatan, tapi kita bagusnya kita harus persiapan itu mobil kita. Kemudian juga mobil untuk operasional. Saya lihat banyak kita teman-teman terutama pimpinan OPD mobilnya itu sulit. Kita kan apalagi kita mau ada yang kemarin aja istri saya bayangannya sampai sekarang saya masih pakai mobil saya yang dari Ambon. Kemarin saya pakai mobil PO yang itu pun kemarin ada banyak pecah lagi. Ini kan kita memang masih kurang. Sehingga saya minta kalau bisa termasuk hal-hal itu kita perhatiin. Ya, operasi terus kita lihat gaji pegawai. Maupun itu pegawai terutama pegawai honor, kalau kita mungkin sudah, tapi pegawai honor yang ataupun itu kita perhatiin. Ada yang kita gunakan tenaga karena kita memang saya lihat untuk kesehatan dan untuk guru-guru masih kurang. Artinya kalau kita harus apapun kita harus laksanakan. Ini kalau guru, artinya saya kan sudah lama di PU ya. Jadi guru dan pendidikan itu hampir sama dengan kita di PUPR. Kita punya tenaga itu harus banyak. Kita nggak bisa mengandalkan seperti yang lain misalnya. Karena ini sangat urgent. Kalau guru nggak ada, kalau kesehatan nggak ada, itu berakibat fatal. Artinya saya katakan gini karena untuk masalah jiwa, kemudian SDM kita. Nah sehingga saya minta jangan sampai hal-hal ini terjadi. Beberapa lokasi yang saya kemarin di beberapa kecamatan saya lihat itu masih masalah pembayaran honor. Itu bahkan ada yang 7, itu yang lapor itu ada yang 7 bulan itu tenaga kesehatan. Sekalipun itu memang dia belum itu tapi sukarela ya, tapi itu pun resmi.
dilaksanakan itu bahkan itu katanya kepala puskesmas harus pusing cari lagi, dan 7 bulan Bapak Ibu tahu nggak dibayar berapa? 300.000 perak. Itu 7 bulan loh. Tapi dia kerja dengan tulus, dia bantu itu. Kalau nggak ada mereka ini, bagaimana kita punya untuk masalah kesehatan di sana? Itu yang jadi catatan yang saya minta minimal ya untuk itu ya jangan terlalu jauh-jauh dari kita punya UMR. Kalau seperti honor-honor yang di luar itu. Dan kalau bisa seperti ini, kalau mereka udah lama dibuat semacam honor, ya kita bisa berikan berupa kegiatan. Gak apa-apa. Daripada kita ada misalnya pengadaan yang hanya penting, mendingan kita buat kegiatan yang memang bisa libatkan mereka supaya di situ bisa kita bayar kegiatan. Itu bisa. Itu hal-hal yang penting. Ini terutama untuk di kesehatan. Saya lihat kesehatan dan guru. Kalau yang lainnya yang mungkin agak ini ya karena gak terlalu penting. Ini bisa seperti itu. Atau kita langsung saja kita program betul-betul ini yang kita butuhkan, kita butuh memang untuk tenaga ini sekian. Nah kita buat program, kita bayar dulu. Kan untuk bayar gaji dan itu gak begitu besar dibandingkan dengan artinya korban maupun nanti ada yang misalnya sakit, meninggal, kemudian orang-orang kita yang tertinggal. Akhirnya kalau tertinggal efeknya apa? Nah lihat setelah kita lihat mengapa terjadi konflik di mana-mana, karena SDM kita sangat rendah. Saya lihat rata-rata kita cuma SMA khususnya, ada yang sekolah kuliah putus di jalan karena masalah apa? Masalah ya yang saya bilang tadi, ya karena SDM-nya mungkin dari awalnya. Kadang-kadang orang tuanya mampu tapi dia nggak mau sekolah lagi lanjut karena ya itu yang saya bilang mungkin dari dasarnya tadi yang mulai awal dari pendidikan awal yang tadi yang saya bilang di gunung-gunung tadi. Mereka kadang-kadang udahlah kita nggak mau sekolah lagi. Dia usaha yang ini gagal, ya dia jadi apa semacam apa untuk kasih kacau gitu, ya kacau di daerahnya. Itu yang menjadi permasalahan. Sehingga saya minta dalam program ini untuk dilihat untuk mewujudkan Maluku Tengah yang semakin maju, sejahtera dan berkelanjutan, maka kita harus melakukan langkah-langkah perubahan melalui kerja cepat, kerja cerdas dan kerja profesional dengan fokus untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024 meliputi 1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adil dan merata. 2. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kemudian yang berikutnya itu meningkatkan kualitas nilai budaya lokal dalam kehidupan masyarakat dan rekat sosial. Ini sangat penting. Kemudian memperkuat infrastruktur kewilayahan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar berwawasan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Yang berikutnya adalah meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan transparansi. Untuk itu saya pesan kepada semua pimpinan OPD agar fokus merencanakan program-program unggulan baik yang bersifat lintas dalam satu OPD maupun lintas OPD. Demikian itu saja yang saya sampaikan. Nanti lebih banyak juga yang nanti ada arahan dan mungkin sambil jalan saya minta nanti dari para pembawa materi itu tolong dijelaskan lagi ya buat teman-teman yang akan melaksanakan roda kegiatan ini, terutama pimpinan OPD yang dari OPD saya lihat ini ada dari Bapak Camat ya, ada juga Bapak Camat nih. Bapak Camat ada kepala desa ada nggak nih? Ada yang perwakilan lurah atau nggak ya cuma Bapak Camat ya? Bapak Ibu Camat aja ya? Masih lihat ada Bapak Camat di belakang. Camat aja diundang ya, nanti sampai Camat. Jadi Pak Camat sekali lagi saya meminta tadi saya sudah bicara Pak Sekda. Ini kami minta untuk stunting. Jadi Pak Sekda di mana saya sudah bilang bahwa nanti kita buat untuk stunting itu saya mau ada beberapa lokasi stunting itu kita hilangkan sampai 0. Karena di semua kecamatan saya lihat ya saya belum tahu Bapak Camat ini kan kita 8 itu saya lihat ada yang 0,06 sekian, artinya stunting itu sangat sedikit. Artinya kalau stunting itu sedikit kalau kita habisin di situ. Nah kalau habisin lalu kita mungkin jadi contoh situ. Kemudian saya minta untuk ini nanti di samping kita belajar dari para kecamatan itu, saya mau supaya namanya kita buat Bapak Ibu Asuh. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Sekda nanti
nanti kita bikin semacam peraturan bupati ada untuk terkait dengan untuk Bapak Ibu asuh. Artinya kita pimpinan OPD tadi masukkan pasal aja bagus. Nanti sampai dari pimpinan OPD juga nanti kan ada juga kaitan dengan kemiskinan ekstrim. Yang kita punya kan ada Pasikla itu ada 21 kemarin waktu kita lapor kemarin itu kita rapat kemarin 21. Ini yang 6 sudah ditangani oleh provinsi. Kalau nggak salah satu di Tanbilung, kemudian kebanyakan yang 5 sisa itu semua di Pulau Ambon. Nah ini kita kan nggak masuk lagi. Tapi apapun kepala desanya harus kita jadikan kepala desa karena Babinsa maupun yang lain-lain itu sudah dijadikan bapak asuh. Jadi saya minta nanti kita misalnya Pak Camat dan Ibu Camat harus punya anak asuh minimal 1 untuk stunting. Itu kan murah Pak. Kita cuma siapkan telur dan apa saja ya, telur dan mungkin nanti yang kesehatan yang tahu. Kita nggak banyak makanan juga mungkin juga di samping bapak asuh itu asuh dan mungkin ibu-ibu yang hamil. Ibu-ibu hamil itu yang mungkin peran ibu kepala desa diarahkan misalnya mereka 1 dicek. Jadi minimal semacam sosialisasi lah. Fungsi kita sebagai ini bukan berikan di samping berikan bantuan juga tapi mungkin sosialisasi. Kita kan di sini sebenarnya makanannya banyak cuma cara makannya ya untuk kontrol ke puskesmasnya. Nah itu yang fungsi bapak asuh dan ibu asuh sebenarnya seperti itu. Bukan dia harus mampu untuk berikan makan tapi seperti itu. Jadi saya minta nanti kita buat itu bahkan buat atas melakukan peraturan dan tanggung jawab untuk setiap OPD. Nanti OPD ini jadi bagus seperti contohnya misalnya sosial misalnya atau mungkin yang di DP untuk badan bencana. Nah ini yang bertiga nih sama Pak Hengki depan nih yang untuk misalnya mereka punya nanti diberikan tugas tanggung jawab misalnya di desa A misalnya kebetulan desa itu untuk tanggung jawab untuk kemiskinan ekstrim. Nah juga mungkin di situ ada 1 atau 2 ini kan minimal 1 ya kalau 1 kan kalau kita lihat nggak terlalu ini ya kita tambah karena kadang-kadang kalau kita bikin 1 2 itu kan pahala juga buat kita artinya kita punya amalan. Jadi 1 anak asuh di samping tugasnya sebagai untuk melakukan hal-hal untuk kemiskinan ekstrim. Tugas kita kalau di itu untuk OPD ini cuma untuk koordinator. Jadi misalnya di sana dia untuk kemiskinan ekstrim ada jalan, tinggal berkoordinasi dengan kepala SPU. Jadi bukan harus saya bikin jalan enggak, tinggal koordinasi DPU ada atau lapor ke kami. Nah ini supaya jalan kita lihat kayaknya aksesnya belum bagus. Atau mungkin di sini perlu ada misalnya untuk pengembangan pertanian misalnya untuk percontohan untuk ini bisa daerah pertaniannya cocok lahannya bagus atau misalnya perikanan dan sebagainya. Nah itu tugasnya seperti itu untuk supaya mereka keluar dari kemiskinan ekstrim. Begitu pula untuk yang stunting di angka 1 atau dia berkoordinasi dengan kepala desa atau siapa mungkin di situ ada perusahaannya misalnya ada perusahaan contoh yang di Siatele atau yang di coklat. Saya lihat ada kelapa sawit atau yang di daerah itu kebetulan ada dia di situ, dia berkoordinasi dengan situ. Mintalah misalnya 1 kepala desa melalui dia camat atau itu bisa berkoordinasi dengan misalnya pejabatnya itu kepalanya tolong kamu bertanggung jawab untuk 5 anak, 10 anak, tak apa-apa. Apalagi dia kan misalnya direktur di Jakarta dia ambil duit kita, kasih aja 10-20. Kalau di situ ada banyak yang stuntingnya, 20 orang, kita tanggung jawab. Camat tolong bicarakan dengan itu, ya. Itu nanti kemudian kalau dia punya bawahannya ada itu ya kasih 1, ada yang lihat mampu kasih 1, kasih mereka tanggung jawab untuk yang stunting. Kalau itu, kalau nggak ada situ antar lintas juga, misalnya dia di kecamatan situ, nggak ada desa situ, ya desa yang lain, desa lain. Tinggal arahkan mereka aja, tolong kalau dia nggak bisa lagi ya kita kan bisa dari desa minimal 1 hari misalnya telur 2 itu mau berapa? Tinggal kita kali dengan kita untuk misalnya 1 bulan 2 bulan dananya diambil dikasih lalu kita yang program. Jangan uangnya ambil terus kita kasih kepada orang tuanya, bahaya itu nanti. Kadang-kadang kita kasih nanti mereka nggak ini mereka langsung pakai. Tapi kita yang selalu kontrol dan kita mensuplai. Nah itu fungsi koordinator seperti itu. Jadi saya minta nanti tolong kita lihat sehingga stunting dan kemiskinan ekstrim, saya minta itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu barangkali ada beberapa yang perlu saya sampaikan dan
Untuk itu saya terima kasih sekali. Kita tadi sudah lapor tadi dengan Pak Sik tadi, dan saya lihat laporan panitia tadi sudah sesuai. Artinya kita punya programnya sudah sesuai dengan mulai kita dari forum-forum yang OPD tadi sudah, dan sampai saat ini kita nanti besok lagi kita tanggal 6 ya, tanggal 6 kita laksanakan itu. Jadi ini berarti sudah pas, artinya sesuai dengan kita punya program. Nah itu yang kita harapkan. Nah kalau udah begini, dan saya minta yang terakhir ini kan untuk laporan, saya punya laporan untuk RPG, laporan pertanggungjawabannya untuk pertanggungjawaban yang triwulan, artinya yang kedua. Jadi saya minta partisipasi bersama, kita semua sama-sama untuk ada hal-hal yang perlu nanti dikoordinasi oleh Pak Sekda dan beberapa yang telah kami bikin tim seperti kemarin. Karena terima kasih sekali, saya dengar informasi bahwa alhamdulillah kemarin kita punya cukup bagus, kita punya hasil dibandingkan dengan yang lain, hasil kita yang lain. Jadi kita berikan aplaus untuk kita semua ya, yang untuk kita semua Pak Sekda dan seluruh jajaran. Jadi itu, jadi saya minta juga ini jangan kita kalau bisa lebih bagus daripada yang sudah ada. Saya minta seperti itu. Yang penting koordinasi kita ini, kita laporan kita ada beberapa tambahan yang dibandingkan dengan yang lalu, itu sudah ada formatnya, tinggal kita tambah-tambah saja. Dan juga yang jadi satu catatan itu, saya pernah ketemu dengan yang kebetulan salah satu itu beliau katakan bahwa kita punya laporan itu bagus. Kemana-mana tuh mereka sering bawa itu untuk contoh, atau orang-orang ada minta untuk laporan, biasa diberikan untuk contoh. Jadi saya mau kalau bisa kali lagi juga untuk contoh. Yang terakhir, nanti setelah ini ada pertemuan dengan BPK. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga kemarin untuk BPK sudah selesai. Kemarin laporannya pun saya sudah serahkan ke BPK laporan kita untuk itu hari ini. Nanti setelah saya di sini, saya mungkin langsung ada pertemuan dengan BPK dan Pak Sekda. Nanti kita akan lihat kira-kira apa yang harus kita laksanakan, dan mungkin juga ada beberapa yang nanti ikut dengan kita untuk kita pertemuan dengan staf ahli, asisten mungkin yang perlu untuk kita pertemuan dengan kepala BPK. Yang lainnya silakan ber OPD ya, biar forum OPD ya, kita akan berforum OPD. Dan akhirnya saya mengucapkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu secara resmi saya membuka acara forum gabungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 secara resmi. Nanti saya ketok ya. Ini kata permintaan dari Aldi, jadi dari pembicara. Sebelum itu sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Forum gabungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 dengan resmi saya buka. Pasti kata sama-sama. Demikian cara pembukaan di pagi hari ini telah selesai.